Allahu Akbar, Allahu Akbar. Puasa mengatakan, ya Allah, aku tahan dia untuk tak makan dan minum. Padahal tak ada orang yang lihat. Dalam kamarnya dia tak berani makan karena dia yakin engkau mantunya, ya Allah. Ya Allah, berikan kesempatan membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على سيد الأنام نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. فقال جل شأنه في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Alhamdulillah, tiada kata yang paling indah dan tiada mutiara yang paling berharga selain kita bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan. Banyak orang yang sempat tidak sehat dan banyak orang yang sehat tidak sempat. Ni'matan ma'murun fihima katsirun minan nas, nikmat yang sering diabaikan oleh manusia. Nikmat kesempatan dan kesehatan ini ya Allah telah limpahkan kepada kita. Semoga jangan pernah kita sia-siakan. Banyak orang yang sudah meninggal ingin kembali, banyak orang yang sakit ingin sehat beribadat. Allah telah berikan itu kedua-duanya pada kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Junjungan Alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidil awwalin wal akhirin, imamil muttaqin, nabi yang merindukan kita walau tak pernah berjumpa dalam dunia. Semoga kita bersua di mahsyar kelak nanti. Para guru kami, hadirin hadirat, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangatlah berbahagia ketika kita berbicara tentang Ramadan. Dan bila kita bicara tentang ayat-ayat Ramadan, yang sentralnya adalah Al-Baqarah 183. Allah berfirman, kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah telah diwajibkan puasa bagi kita orang-orang yang beriman. Maka kajian kita pada subuh yang mulia ini, apa munasabah relasi ayat-ayat sebelum ini dan setelahnya? Apa hubungan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya terkait dengan puasa Ramadan? Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, bila kita melihat ayat 180 sampai 182 berbicara tentang wasiat. In taraka khair wasiyah falil walidaini wal aqrabin. Bila kamu meninggalkan wasiat, wasiat maknanya harta kebaikan yang kau wasiatkan kepada orang tuamu dan kepada kerabat sebelum turun ayat warisan, maka hendaklah dilaksanakan dengan baik. Ayat tentang muamalah maliyah. Nanti kita lihat ayat 188. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kau makan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Apa hubungannya dengan Ramadan? Di sana ada bagaimana kita berpuasa terhadap harta-harta yang tidak halal, menahan diri daripada harta yang haram. Maka Ramadan telah melatih kita, jangankan harta yang haram ya Allah, harta yang halal pun, makanan yang halal pun kami mampu menahannya. Ini kan waktunya kita punya makanan, walaupun makanan itu halal, tapi ya Allah kami tak akan makan karena Engkau mengatakan kutiba alaikumus shiyam. Apalagi yang haram ya Allah, kami akan sanggup melaksanakannya karena Engkau telah latih kami dalam bulan Ramadan. Jadi Ramadan yang 30 hari akan membimbing kami untuk setahun selamanya. Jadi jemaah rahmatullah, ini munasabah. Jadi oleh karena itu orang-orang yang berpuasa dia mampu menahan dari hal
hal-hal yang haram, makanan yang haram. Kenapa jemaah dirahmatullah? Karena orang kalau makan makanan yang haram akan merendahkan semangat ibadahnya, membuat dia tak mampu bangun pada malamnya. Karena makanan mempengaruhi jiwa, mengalir di dalam dada kita, mengalir dalam aliran darah kita. Maka makanan yang halal itu akan mendorong kita berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyanzuril insanu ila ta'amihi inna sabana al-ma'a sabba. Hendaklah manusia memperhatikan makanannya, bagaimana dia muncul. Makanan yang Allah hadirkan kepada kita dari pohon yang berdekatan dengan rasa yang sama. Wahai manusia, berfikirlah engkau bagaimana Allah menciptakan sebagai bentuk kekuasaannya, maka hendaklah engkau patuhi aturan-aturan Allah. Karena ketika kau memakan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, maka akan membuat kamu tenang dan tenteram. Nah, jadi itu jemaah rahmatullah. Munasabah yang pertama, munasabah hubungan sebelum sesudahnya, bahwa kita dipantau oleh Allah. Makanan yang haram kita mampu menahannya karena telah dilatih kita mampu menahan makanan yang halal. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Lalu setelahnya apa lagi? Ketika Allah mengatakan la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat, bahwa puasa ada batasannya, ada aturannya, ada standar operasionalnya. Maka dunia ini Allah atur dengan sunnatullah. Lihatlah alam semesta, kapan matahari dia akan terbit, ya. Apabila waktunya sudah terbit, dia akan muncul. Kapan dia akan tenggelam? Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala ada aturan yang mengaturnya. Maka orang-orang yang beriman, orang yang ikut akan aturan itu. Ayyaman ma'dudat, ada hari-hari yang telah Allah perintahkan kepada kita. Maka faman syahida minkumus syahra falyasum, bila sudah terlihat bulan itu, maka hendaklah engkau berpuasa. Nanti tutuplah pula dia dengan melihat bulan itu, maka berakhirlah puasa itu. Ada aturan-aturannya. Maka jemaah rahmatullah, munasabahnya adalah bahwa hidup kita ada bimbingan, aturan dan panduan. Dengan itulah kita bahagia. Allah turunkan Al-Quran sebagai panduannya. Maka ayat setelahnya Allah mengatakan Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dari kemuliaan Ramadan ini, kemuliaan salah satunya yang paling agung adalah Allah jadikan Ramadan sebagai Syahrul Quran. Tidak ada yang paling agung dalam dunia ini selebih daripada Syahrul Quran. Dia akan bersama kita ketika kita masih hidup, akan bersama kita ketika kita hendak meninggal, bersama kita dalam kuburan, dan sampai mengantar kita ke pintu gerbang surga Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu teman-teman, berbahagialah kita yang membaca kalam Allah. Orang yang rindu kepada seseorang, dia bacakan surat-surat yang dikirimnya. Allah kirimkan surat-suratnya kepada kita 114 surah. Dari surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, terus kita rindukan membacanya sampai surah An-Nas sebagai penutupnya. Kerinduan kepada Allah, rindu membaca surah-surahnya. Tidak pernah ada orang bosan membaca Al-Quran. Berkali-kali dia ulang, berkali-kali dia hafal, maka semakin menambah kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang yang merindukan itu. Karena jemaah rahmati Allah, memang Quran akan mendampingi kita, akan mendampingi kita. As-siyamu wal Qur'anu yusyafi'ani yaumil qiyamah. Puasa dan Al-Quran mendampingi kita, membantu kita hingga hari kiamat kelak. Kita punya teman saudara, tapi dia akan sampai hanya di liang lahat. Tidak bisa dia masuk dalam kuburan, apalagi di alam mahsyar. Malah dia akan lari daripada kita. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in
sya'nun yughni. Di hari itu orang-orang yang dekat menjauh, anak-anak kita menjauh, istri kita menjauh, semua mengatakan nafsi, nafsi, masing-masing. Kami punya beban masing-masing. Quran dan puasa hadir bersama kita. Quran mengatakan, ya Allah, saya larang dia tidur di waktu malam, membacakan ayat-ayat Engkau ya Allah, berikan kesempatan membantunya. Puasa mengatakan, ya Allah, aku tahan dia untuk tak makan dan minum, padahal tak ada orang yang lihat. Dalam kamarnya dia tak berani makan karena dia yakin Engkau mantunya ya Allah. Ya Allah, berikan kesempatan membantunya. Jadi di saat tidak ada bantuan lagi, puasa dan Al-Quran hadir bersama kita. Maka luar biasa bulan ini Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi fihi unzila fihi al-Quran. Jadi turunnya Al-Quran menjadikan Ramadan menjadi bulan yang tidak biasa, bulan yang luar biasa. Apalagi nanti ada satu malam yang Allah pilih sebagai malam Lailatul Qadar. Memang banyak malam yang hadir bersama kita. Dari 1000 malam yang ada, dari berjuta malam yang ada, hanya satu malam yang istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka oleh karena itu jemaah dirahmati Allah dan para pendengar, hari-hari ini adalah babak penyisihan. Dilatih kita untuk berjaga malam, dilatih kita untuk tarawih. Untuk apa? Menyambut malam Lailatul Qadar. Di sana itu kita bersungguh-sungguh. Jangan sebaliknya. Di awal Ramadan bersungguh-sungguh, di penghujung malam hilang sungguhnya. Ini itu tidak sinkron dengan tujuan Ramadan. Maka jemaah rahmati Allah, unzila fihi al-Quran. Jadi Quran secara fungsinya adalah hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia adalah sebagai pelita dalam kegelapan, bimbingan ketika kita dalam kesesatan. Dia adalah bantuan kepada kita ketika tak tahu kita kemana harus mencari bantuan. Al-Quran adalah sebagai bimbingan dalam kehidupan manusia. Maka jemaah rahmatullah, dimanapun kita berada, jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Kalau kita bukakan HP, ada aplikasi Al-Quran, bacalah Al-Quran. Kalau di rumah kita ada mushaf, bukalah Al-Quran. Kalau di dinding ada bacaan-bacaan Al-Quran, bacalah walau hanya satu ayat, selagi kesempatan itu masih ada. Maka oleh karena itu baginda mengatakan, man laisa fi jawfihi syai'un min al-Quran kalbaitil khali. Orang yang hatinya tidak ada satupun sedikit Al-Quran, laksana rumah yang kosong yang tak berpenghuni. Maka hunikan rumah kita, hunikan hati kita, hunikan kalbu kita dengan sinar ayat-ayat Al-Quran. Sudah kita tidak mampu surah yang panjang-panjang, ada surah yang pendek-pendek. Oh, tak mampu surah Al-Ikhlas, ada surah Baqarah. Kenapa susahnya? Kan mudah saja. Nah, kita tidak bisa surah hafal Al-Asr, ada surah An-Nisa, hafal surah An-Nisa. Jadi ada ayat-ayat yang menghiasi kehidupan kita. Maka jemaah dirahmati Allah, ada satu riwayat bahwa para sahabat itu pada suatu hari beliau melewati kuburan. Beliau bilang, kayaknya bukan kuburan. Seakan-akan bukan kuburan. Orang kayak terbaca surah Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Suara lantunan keindahan itu terdengar, seakan-akan bukan kuburan. Itulah orang yang hidupnya bersama Al-Quran. Minimal dia baca setiap malam surah Al-Mulk sebagai sebagai hiasan sebelum dia tidur, sebelum dia beristirahat. Memang tidak banyak ayatnya, 30 ayat saja. Tapi 30 ayat itu kalau sudah biasa kita baca, menjadi bacaan yang mudah. Tapi walaupun sedikit, kalau tidak pernah kita baca, mudah menjadi susah. Ala bisa karena biasa. Maka biasakan dengan Al-Quran, juga Al-Quran akan membiasakan dengan kita. Rindukan dengan Al-Quran, Al-Quran juga akan merindukan kita. Bagaimana kita berbuat, demikianlah kita akan diperbuat. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi surah 185 ya, bicara tentang keagungan Al-Quran. Jadi Ramadan koneksitasnya nanti adalah hubungannya dengan Al-Quran. Maka oleh karena itu banyak para sahabat-sahabat, para ulama dan sebagainya di hari-hari Ramadan ini berpindah ibadahnya. Apa?
menjadi fokus membaca Al-Quran. Fokus membaca Al-Quran. Dalam jalannya menghafal, dalam duduknya membaca, dalam tidurnya merefleksikan, hidupnya adalah Al-Quran. Seakan-akan ia adalah Quran yang sedang berjalan. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Lalu ayat 185 bicara tentang bagaimana hubungan antara Ramadan dengan doa. Ramadan adalah syahrul doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila sa'alaka, bertanya kepada engkau wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, tentang Tuhanmu, katakanlah Tuhanmu dekat. Qarib minal ijabah, dekat untuk menjawab. Apapun yang kau minta segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dekat itu semakin kuat ketika datang bulan suci Ramadan. Jadi jemaah rahmati Allah, lis-shaimi da'watul la turad. Jadi bagi orang berpuasa ada doa yang tidak ditolak oleh Allah. Asal ia berdoa, mesti Allah ijabahkan. Kesempatan yang mungkin tak berulang lagi. Kita tidak tahu apakah Ramadan yang akan datang masih berjumpa. Walaupun berjumpa kan beda tahunnya. Ini kan 2025, nanti kan tahun yang lain lagi. Itu kan 146 Hijrah, itu kan lain lagi. Kesempatan boleh mungkin kita dapatkan, tapi kesempatan yang satu tidak akan berulang lagi pada kesempatan berikutnya. Oleh karena itu bermujahadah, kita bersungguh-sungguh jemaah rahmatullah, gunakan kesempatan kita, jangan lalaikan kita dengan hal-hal yang tidak perlu. Maka salah satu sifat orang yang beriman adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Kita tidak bisa lengah lalai dengan hal-hal yang tidak penting. Maka doa tak boleh kita tinggalkan. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah makna ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Man lam yas'alillaha yaghdab alaih. Orang yang tak pernah bermohon kepada Allah, Allah murka kepadanya. Allah senang kita bermohon. Beda dengan manusia. Semakin banyak kita bermohon, semakin Allah senang. Kata Allah, kamu mantap, bagus. Kamu tak lupa kepada pencinta. Maka ketika kita keluar rumah ada mohonnya, ketika kita pulang ada mohonnya, naik kenderaan ada mohonnya, keluar kenderaan ada mohonnya, pakai sendal ada mohonnya, lepas sendal ada mohonnya. Hidup dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yamallu hatta tamal. Allah tak pernah bosan, Allah tak pernah bosan mendengar permohonanmu sehingga kamu bosan kepada Allah. Kadang-kadang kita doa itu dah capek. Allah tak pernah capek untuk mendengar, mengistijabahkan apapun yang kita bermohon kepada Allah. Saatnya Ramadan memang dirahmati Allah. Tanpa terasa kita terus berlalu hari-hari Ramadan. Berapa doa yang telah kita lantunkan, terus kita berkali-kali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermohon kepada Allah satu kenikmatan. Ada orang bermohon meneteskan air mata, mencurahkan semua isi hatinya. Nabi Adam alaihissalam bermohon kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Andai kata bukan karena permohonanmu ya Allah, karena kemaafanmu ya Allah, sungguh kami termasuk orang yang rugi. Rugi dunia kami, apalagi ketika kembali kepadamu ya Allah. Semua Nabi ada doa-doanya. Nabi Yunus alaihi salam, La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Di tengah kegelapan malam, kegelapan perut ikan dan kegelapan di bawah lautan, doa yang telah menyelamatkan Nabi Yunus alaihi salam dalam perut ikan itu, yang membuat beliau dikeluarkan dari perut ikan itu. La ilaha illa anta subhanak, ya Allah, tiada Tuhan melainkan Engkau. Ini kuntu minaz zalimin, aku termasuk orang yang menzalimi diriku sendiri. Maka semua nabi dengan doa-doanya, semua kita dengan doa-doanya. Maka hendaklah hidup dengan doa dan meninggal juga dengan doa.
Maka jangan pernah ragu, setiap apapun yang kita berpijak, bergerak, masuk, keluar, mesti ada doanya. Masuk WC, ada doanya. Kalau belum baca doa, ada yang tinggal. Keluar WC, ada doanya. Kalau belum ada doa, ada yang tinggal. Bangun, ada doanya. Duduk, ada doanya. Setiap apapun yang kita kerjakan, tak boleh lepas dari doa. Kalau kita tidak baca sesuatu, ada yang tinggal dalam hidup kita. Ada yang kesempatan yang kita sia-siakan. Sampai menguap pun kan ada bacaannya. Ya? Tidur pun kan ada bacaannya. Hidup ini adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu. Seakan-akan kita katakan, ya Allah, kami tak pernah lepas darimu ya Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya salatku, ibadatku, mati hidupku semata-mata karena Engkau ya Allah. Jadilah sebagai keseluruhan kehidupan kita, kesimpulan kehidupan kita adalah lillahi rabbil alamin. Apapun yang kita kerjakan, kesimpulannya apa? Lillahi rabbil alamin. Jadi itulah yang harus kita simpulkan, bahwa makan minum kita lillahi ta'ala, salat kita lillahi ta'ala, ibadat kita lillahi ta'ala. Apapun yang kita kerjakan harus pada ujungnya lillahi ta'ala. Ya Allah, karenamu ya Allah. Karenamu itulah yang membuat sesuatu, walaupun dia sebagai adat, akan menjadi ibadat. Pakai sendal itu adat, ya, adat kebiasaan kita pakai sendal. Tapi karena ujungnya lillahi ta'ala, adat yang tadi menjadi ibadat. Tidur itu ya kebiasaan kita, iya. Tapi karena doa bismikallahumma ahya wa amut, tidur yang panjang itu bernilai ibadat. Alangkah sayangnya 6 jam kita tidur tak ada nilai apa-apa. Yang satu tidurnya 6 jam itu seluruhnya ibadat. Tidur 6 jam ibadat. Bayangkan, ibadat 6 jam. Apa susahnya kita berdoa? Apa susahnya kita berwudu? Ya? Yang Allah konversikan dia sebagai ibadat. Ada nikmatnya, ada ibadatnya. Ada pialanya, ada pahalanya. Makan itu kan nikmat. Tapi nikmat itu, wahai hambaku, tak mengurangi nilai penghambaan dan ibadahmu kepada Allah. Suatu hari seorang sahabat bertanya, ketika Nabi mengatakan fi bud'i ahadikum sadaqah, kamu mendatangi keluarga kamu itu sedekah. Ya. Jadi kemudian ada bertanya, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu, apakah mendatangi syahwatnya kok bisa bersedekah? Kok bisa bernilai sedekah? Kok bisa bernilai pahala? Ya, Nabi mengatakan, bagaimana kalau dia tempatkan kepada yang haram? Oh, dosa. Demikian pula kalau dia tempatkan yang halal, maka berpahala. Bayangkan, kita dapat nikmat sekaligus dapat rahmat, dapat piala sekaligus dapat pahala. Maka jangan sia-siakan dalam apapun kita kerjakan, hadirkan Allah dalam hidup kita, salah satunya dengan berniat dan berdoa. Kalau kita dalam masjid, berniatlah, berdoalah. Demikian seterusnya, niat dan doa menjadikan hidup lebih bermakna. Tidak ada yang hidup sia-sia. Semua hidup itu adalah ibadat. Kerja kita, duduk kita, bangun kita, toilet kita pun akan bernilai ibadah. Hanya kepada Allah sajalah kita akan kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لشيخنا ولمشايخنا ولأساتذتنا. واغفر لنا جميع أوليائك المقربين من علمائك العاملين المخلصين وعبادك الصالحين. واغفر لنا ولأزواجنا ولأولادنا ولبناتنا ولإخواننا ولطلابنا ولطالباتنا. واغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم الفقراء والضعفاء والمساكين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر واعف وارحم وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الله العز الأكرم.
اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والنفاق والعصيان، واجعلنا من الراشدين المهديين. واجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم اجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم أذقنا لذة طاعتك وختمة دينك. اللهم أذقنا لذة طاعتك وختمة دينك، وحرمنا عن معاصيك ظاهرا وباطنا سرا وعلانية أبدا ما أحييتنا يا رب العالمين. اللهم امن علينا متابعة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا ظاهرا وباطنا يا رب العالمين.